Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan Brondol untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Brondol di sela-sela kegiatan sensus. No, masih ramai sana, sebelah sana. Ini ada Pak Udin, ini ada Pak Dendi. Nah, ini. Dan izinkan Brondol untuk menjawab pertanyaan ini, bahwa pertanyaannya adalah kalau hanya menggunakan pupuk Mahkota 138274 plus 0,5 boron ini berapa dosis per pohon dan per tahunnya berapa ya Pak? Nah, karena ada kata-kata hanya, maka sebenarnya 138274 plus 0,5 boron yang artinya nitrogennya 13%, P2O5-nya 8%, dan kali K2O-nya 27%, dan magnesium oksidanya adalah 4%, dan ditambah dengan setengah persen boron, maka sebenarnya pupuk ini adalah tidak bisa berdiri sendiri. Sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri. Ketika digunakan untuk kelapa sawit pun, maka harus ada penambahan pupuk lain, yaitu pupuk tunggal dalam bentuk dolomit. Hal ini selaras dengan kebutuhan dari tanaman kelapa sawit yang ketika tanaman yang sudah menghasilkan itu adalah kebutuhan paling tinggi itu adalah kalium, sehingga dengan 27% K2O akan terpenuhi dengan dosis yang sesuai dengan umurnya lah. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah nitrogen 13%, ini juga sangat memadai. Kemudian 8% P2O5-nya saya kira cukup. Lah, yang menjadi masalah adalah 4% magnesium oksida. 4% magnesium oksida yang terkandung di dalam 138274 ini, maka mengingat bahwa magnesium adalah unsur hara yang dibutuhkan paling banyak nomor 3 setelah kalium dan nitrogen, maka karena hanya 4% saja, maka kita perlu menambahkan dolomit. Hal ini selain untuk menambahkan magnesium pada tanaman kelapa sawit, tapi juga bahwa dolomit juga akan memberikan sebuah efek yang bagus untuk kenaikan pH tanah, dan akan meningkatkan reaksi ataupun efisiensi penyerapan dari 138274 plus 0,5 boron ini. Artinya bahwa kalau ada kata-kata hanya, berarti tidak hanya, Mas. Jadi kalau kita menggunakan 138274 plus 0,5 boron ini adalah tidak hanya menggunakan pupuk ini saja. Sehingga pupuk apa yang harus ditambahkan adalah dolomit lah. Kalau mengenai dosisnya, maka biasanya kita menggunakan dosis di 3-4 tahun adalah sekitar 3-4 kg 138274 ini, ditambah dengan dolomitnya adalah 1-1,5 kilo. Kemudian 5-8 itu kita bisa menggunakan sampai di 5 sampai 6,5 ya, 5 sampai 6,5. Kemudian di atas 8 tahun sampai 14 tahun rekomendasinya adalah 6,5 sampai 7,75, bahkan sampai 8 kilo yang dianjurkan untuk menggunakan 138277 ini untuk memenuhi kebutuhan dari tanaman kelapa sawit yang membutuhkan unsur hara yang besar. Mengingat bahwa dalam 1 ton tandan buah segar penyerapan unsur hara kalium juga cukup besar, maka walaupun dia 27%, maka angka ini juga harus dikalikan dengan dosis yang memadai. Jika dosisnya tidak memadai, ya tetap akan kurang produksinya. Namun yang harus saya terangkan bahwa 138274 plus 0,5 boron ini adalah jenis NPK yang memang direkomendasikan untuk tanaman yang sudah panen. Tanaman yang belum panen tetap seperti yang sering Brondol sampaikan adalah 12-12-17-2. Lah, hari ini juga banyak orang bertanya, ketika Pak Pendi saya menggunakan pupuk 16-16-16, ini juga masih banyak orang bertanya. Sekali lagi bahwa 16-16-16 mau merek Mutiara, ya Ramila ataupun yang lainnya sebenarnya tidak direkomendasikan, khusus untuk sawit juga bukan. Namun untuk tanaman hortikultura, karena bahwa 16-16 ini pupuk sultan yang secara investasi kita pemupukan juga cukup besar, tapi memang pupuk ini adalah sangat baik. Ketika sahabat Brondol mau menggunakan 16-16 untuk memupukkan tanaman kelapa sawit, untuk tanaman yang sudah panen, maka harus ada 2 pupuk yang ditambahkan minimal, yaitu pertama dolomit, kedua adalah harus ada penambahan KCl, karena kalau kita mau membandingkan dengan 138274 ini 27% K2O-nya, sementara 16-16-16 hanya 16% K2O-nya saja. Lah, kemudian Pak Pendi mesti ada banyak pertanyaan, 138274 plus 0,5 boron ini apakah masih perlu membutuhkan borat Pak Pendi? Kalau kita menghitung kembali lagi, ketika 0,5% boron ini dikalikan 6 kilo, maka sebenarnya kita sudah mencukupi unsur hara boron itu secara regulernya itu sudah terpenuhi. Mengingat bahwa kebutuhan boron untuk untuk tanaman kelapa sawit itu memang cukup besar.
Besar dalam artian bahwa dibandingkan besar secara besar unsur hara mikro ya. Jadi sekitar 50 sampai 100 gram per pokok per tahunnya. Ketika kita menggunakan 0,5% B2O3 ini dikalikan misalnya 6 kilo sangat sudah mencukupi. Lah, hal ini juga perlu ketika sahabat Debronol mau menambahkan untuk ditambahkan pupuk boron dengan kadar 46% B2O3, maka sahabat Debronol juga bisa menambahkan. Misalnya mau ditambah 25 sampai 50 gram juga lebih bagus karena memang dosis rekomendasi dari pupuk boron sendiri adalah yang kadarnya 46% B2O3 ini kadarnya rekomendasinya adalah 50 sampai 100. Jadi untuk mencukupi sampai 100 gram per pokok per tahunnya itu kalau mau ditambah ya silakan saja, tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya mesti ada pertanyaan, Pak Pendi 13.8 ini karakternya apa? Karakternya bahwa rata-rata 13.8 ini adalah memiliki bahan pembawa liat. Sehingga sahabat Debronol jangan kaget kalau penggunaan 13.8 plus 0,5 boron ini adalah memang agak lambat dibandingkan 16-16 Pak Pendi. Ya jelas jauh karena 16-16 bahan pembawanya bukan liat yang relatif mudah bereaksi dengan air dan mudah larut dibandingkan 13.8 yang rata-rata reaksinya karena dia berbahan pembawa liat yang relatif slow release sehingga kalau kita mupuk kadang-kadang 2 bulan masih dalam bentuk yang utuh itu masih sering terjadi sehingga kita harus wajar saja 13.8 kalau lambat larut ya karena bahan pembawanya adalah liat. Kemudian kalau mesti ada pertanyaan lagi 13.8 0,5 boron ini kalau tanaman belum menghasilkan bagaimana? Saya bilang nggak ada masalah mau kita pakai. Namun kita harus ketika mikir 12 17 2 kemudian ke 13.8 ini bedanya pada kalau nitrogennya ya hampir-hampir imbang saja, berbeda pada fosfornya saja. Tapi kalau 13.8 ini mau dipakai untuk di tanaman belum menghasilkan, saya bilang nggak ada masalah, baik-baik saja. Namun terkadang kita harus mengantisipasi kekurangan fosfor yang terkadang bonggolnya ya tidak kurang wow, gedenya itu kurang wow gitu. Kemudian 13.8 ini kalau kombinasi dengan dolomit bagaimana nih Pak Pendi? Maka penggunaannya adalah dolomit dulu bulan ini Januari misalnya kita menggunakan dolomit 13.8 misalnya di bulan Februari paling enggak rentang jaraknya sekitar 1 bulan setelah penggunaan dolomit. Hal ini adalah untuk mengantisipasi bahwa rilis pertama dari 13.8 ini adalah nitrogennya dulu. Jadi kalau sahabat Debronol beli pupuk 13.8 dan dibiarkan seperti ini dalam waktu beberapa menit dia akan berubah dari yang kering menjadi agak basah karena memang nitrogen yang terkandung 13% ini biasanya akan menangkap uap air dengan besar ya, sehingga kalau dibiarkan saja dia akan basah untuk diberikan. Seperti itu sih kalau penggunaannya 13.8 ini bisa misalnya 6 kilo mau dibagi 2 ya monggo, mau dibagi 3 ya monggo, mau dibagi 4 ya monggo. Yang penting hitung-hitungan tenaga kerjanya juga harus menutupi karena kalau sahabat Debronol misalnya mau menggunakan pupuk ini 2 kali 3 kilo kita harus mengingat kemampuan tanah kita itu seperti apa. Kalau tanahnya pasiran saya kira lebih bagus 3 kali daripada 2 kali, 4 kali jauh lebih bagus, tapi ya balik lagi ke tenaga kerja. Dan efek yang paling besar ketika dia dicampur jadi satu dengan dolomit, rilisnya nitrogen ini yang cepat dengan kenaikan pH yang mumpuni yang cukup ya signifikan. Saya bilang kalau misalnya penggunaan 1,5 kilo sampai 2 kilo dolomit yang diberikan dia akan mudah menguap nitrogen dan mudah menguap dari 13.8 ini yang pertama kali rilis. Jadi itu yang harus saya sampaikan untuk kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Jadi intinya 13.8 tidak bisa berdiri sendiri, harus ada pupuk pendampingnya yaitu adalah dolomit, dan kalau memang mau menambahkan adalah pupuk borat supaya mekar pelepahnya yang disebabkan karena buahnya membesar, pembentukan brondolnya sempurna dengan keberadaan unsur hara boron yang diserap oleh tanaman kelapa sawit. Tapi jangan mencoba, masih banyak orang yang 13.8 mau dicampur urea dan sebagainya. Saya bilang kalau hanya menggunakan 13.8 ini hanya menggunakan dikombinasi dengan dolomit, tok, udah selesai. Itu sih yang dapat saya sampaikan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya dan melapangkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda dan semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.